Hai Sobat Korpu, selamat datang pada modul pembelajaran optimalisasi BMN pada kuasa pengguna barang. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu memahami pengertian dan tujuan optimalisasi BMN, memahami konsep penggunaan BMN, memahami konsep perhitungan penggunaan BMN dibandingkan dengan standar barang dan standar kebutuhan atau SBSK, memahami pemanfaatan BMN, dan memahami konsep cost versus benefit analysis dalam strategi optimalisasi BMN. Selamat belajar! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Reza. Mohon izin, Bu. Sebagai pegawai menangani pengelolaan BMN, saya ingin belajar kepada Ibu terkait optimalisasi BMN yang dapat dilakukan pada kantor kita. Apakah Ibu dapat memberikan penjelasan kepada saya terkait hal tersebut, Bu? Oke, Reza. Saya akan jelaskan terkait optimalisasi BMN ya. Sebelumnya, kita pahami dulu apa itu optimalisasi. Optimalisasi berarti tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik atau bisa dibilang paling menguntungkan. Nah, berarti mengoptimalkan itu ialah menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, atau menjadikan maksimal. Di mana optimalisasi berarti pengoptimalan. Apa kamu paham, Reza? Iya paham, Bu. Jadi, optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih sempurna, fungsional, atau efektif. Optimalisasi dapat juga diartikan sebagai proses pencarian solusi yang terbaik. Tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai. Jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Nah, ada 3 elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi. Pertama, tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Lalu alternatif keputusan, yaitu pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Serta sumber daya yang dibatasi, di mana keterbatasan sumber daya mengakibatkan dibutuhkannya proses optimalisasi. Optimalisasi itu memiliki banyak manfaat. Pertama, mengidentifikasi tujuan, apakah mengarah pada maksimisasi atau minimisasi. Kedua, mengatasi kendala dari kondisi yang kurang ke arah yang lebih. Ketiga, pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan. Memilih cara atau metode untuk dapat mencapai tujuan. Dan keempat, pengambilan keputusan yang lebih cepat sebagai upaya meminimalkan risiko dan kerugian. Sampai sini, apa kamu paham? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, coba simpulkan dari penjelasan saya tadi. Apa itu optimalisasi? Optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan, dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu. Oke, betul sekali. Good job, Reza. Tadi sudah kita bahas terkait pengertian optimalisasi secara umum. Sekarang kita akan membahas terkait optimalisasi barang milik negara. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dulu apa itu barang milik negara. Baik, Bu. Barang milik negara adalah barang berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja negara dan dari perolehan lainnya yang sah, yang digunakan atau diserahkan, atau dijual, atau dimiliki oleh pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kepemerintahan. Boleh dijelaskan BMN dari perolehan lainnya yang sah itu apa saja ya, Bu? Barang milik negara dari perolehan lain yang sah terdiri dari barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis, diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan, diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sekarang kita bahas mengenai optimalisasi BMN.
Optimalisasi BMN itu artinya menjadikan BMN dalam penggunaan terbaik atau best use dalam bentuk maksimisasi atau minimisasi. Tapi ingat, penentuan tujuannya harus memperhatikan apa yang dimaksimumkan dan apa yang diminimumkan. Perbedaan maksimisasi atau minimisasi itu apa, Bu? Maksimisasi itu digunakan jika tujuan pengoptimalan BMN untuk menghasilkan keuntungan, memperoleh pendapatan negara, dan sejenisnya. Nah, kalau minimisasi itu digunakan jika tujuan pengoptimalan BMN berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Nah, optimalisasi BMN dengan tujuan melakukan maksimisasi antara lain adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pemerintah dan untuk meningkatkan pendapatan negara. Sedangkan optimalisasi BMN dengan tujuan minimisasi antara lain adalah untuk menekan biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan, menekan biaya pemeliharaan BMN, dan memperpendek waktu layanan agar jumlah layanan yang diberikan semakin banyak. Apakah dengan dilakukan optimalisasi BMN itu akan memberikan dampak pada kita maupun stakeholder, Bu? Optimalisasi BMN berdampak dalam meningkatkan pelayanan pemerintah, baik dari kualitas dan kuantitas, dengan dukungan pendayagunaan BMN yang maksimal. BMN juga dapat meningkatkan pendapatan negara secara langsung dari pendayagunaan BMN maupun secara tidak langsung. Selain itu, optimalisasi BMN juga dapat menekan biaya operasional atas layanan pemerintah dengan penggunaan BMN yang efektif dan efisien, menekan biaya pemeliharaan atau maintenance cost BMN, serta menghemat waktu layanan, sehingga jumlah layanan yang diberikan akan semakin meningkat. Lalu langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh pengelola barang dalam optimalisasi BMN, ya, Bu? Nah, untuk melaksanakan optimalisasi BMN, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pengelola barang adalah simplifikasi proses bisnis dalam pengelolaan BMN, revaluasi BMN, sekaligus memetakan BMN idle, serta peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian BMN. Langkah untuk simplifikasi proses bisnis dalam pengelolaan BMN antara lain dengan menyederhanakan aturan-aturan dalam pengelolaan BMN. Lalu, langkah-langkah untuk revaluasi BMN sekaligus memetakan BMN idle adalah dengan meningkatkan validitas dan keakuratan nilai BMN yang disajikan di laporan keuangan, lalu meningkatkan leverage BMN sebagai underlying asset, serta membangun database BMN yang lebih baik. Terakhir, langkah untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian BMN ialah dengan mendorong peningkatan kepatuhan dalam pengelolaan BMN dan mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan BMN yang dapat menimbulkan kerugian negara. Kalau sebagai pengguna barang atau kuasa pengguna barang, langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan dalam optimalisasi BMN, Bu? Sebagai pengguna barang atau kuasa pengguna barang, optimalisasi BMN dapat dilakukan dengan langkah-langkah: langkah saat perolehan BMN, langkah saat penggunaan BMN, dan langkah saat BMN tidak lagi digunakan. Dapat dijelaskan, Bu, langkah-langkah tersebut seperti apa? Baik, akan saya jelaskan. Langkah-langkah optimalisasi BMN saat perolehan BMN antara lain dengan mengusulkan kebutuhan BMN sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta menyusun rencana kebutuhan pengadaan BMN sesuai standar barang dan standar kebutuhan, atau SBSK. Langkah-langkah optimalisasi BMN saat penggunaan BMN antara lain dengan memaksimalkan penggunaan BMN dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, melakukan pemeliharaan BMN secara memadai dengan mengutamakan pemilihan prosedur pemeliharaan yang efektif dan efisien, serta melakukan pemanfaatan terhadap BMN yang idle atau masih terdapat kapasitas idle. Langkah-langkah optimalisasi BMN saat BMN tidak digunakan lagi antara lain dengan tidak mengajukan pemeliharaan terhadap BMN dengan kondisi rusak berat dan segera menindaklanjuti dengan penjualan jika dimungkinkan atau dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku
serta dengan segera menindaklanjuti BMN yang tidak lagi digunakan, namun kondisinya masih baik atau rusak ringan atau berlebih, apakah akan dialihkan ke satker lain atau diusulkan untuk dilakukan penjualan? Nah, bagaimana Reza? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana dengan konsep penggunaan BMN, Bu? Baik, nanti saya akan jelaskan tentang konsep penggunaan BMN. Sebelumnya, coba kamu jawab terlebih dahulu pertanyaan berikut ini.